Pada bagian keempat ini, kita akan melanjutkan form-form yang ada di halaman ini. Saya coba tambahkan, selanjutnya itu informasi tanggal acara. Kita akan menambahkan di bagian ini, kita copy paste saja untuk teksnya. Kita ketikkan tanggal acara. Oke, terus kita isi di sini teksnya itu contohnya 25 Maret 2023. Untuk marginnya kita set marginnya itu cukup 8 saja atau 32 pixel. Kita coba save dulu, maka muncul seperti ini. Dan oh ya, yang ini juga sebetulnya margin top 8, 32 pixel. Oke, jangan lupa di save. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan input bertipe date picker karena di sini kita akan mengambil data tanggal undangan, maka kita memerlukan date picker. Di sini kita akan memberikan identifiernya itu menggunakan ID date picker karena akan ada integrasi JavaScript ke bagian form input ini. Saya coba ketikkan dulu di sini input ID sama dengan date picker. Nah, di sini juga ada identifier name, kita isikan date. Kemudian untuk tipenya biasanya teks, sekarang jadi date. Oke. Kemudian jangan lupa juga berikan value di sini all tanda kutip date. Ketika sudah, di sini tambahkan fungsi onClick. Jadi ketika diklik akan memanggil fungsi JavaScript. Kita ketikkan this show picker. Ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya untuk bagian integrasi JavaScript. Untuk di formnya cukup ketikkan ini dulu saja. Kemudian tambahkan kelas di sini. Untuk kelasnya bisa di copy paste dari sini. Kemudian tambahkan required agar input ini bersifat mandatory. Di save saja, terus kita cek. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Nanti kita akan integrasikan dengan JavaScript terkait show picker ini. Oke, untuk penambahan ID di sini, ini tuh digunakan saat integrasi JavaScript. Jadi yang bagian name ini digunakan saat proses validasi atau proses di backend, sedangkan untuk yang ID ini digunakan buat identifier di JavaScript-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan form input waktu undangan. Saya berikan identifier time picker karena akan digunakan di integrasi JavaScript nantinya. Kemudian untuk tipenya juga saya nanti tambahkan time agar menampilkan dialog waktu. Agar mempercepat prosesnya, saya coba copy paste saja dari ini, kemudian di paste. Lalu kita sesuaikan untuk teksnya ini menjadi waktu acara. Kemudian contohnya itu semisal 18.00. Di input ID ini diganti menjadi time picker. Kemudian identifier name-nya diganti menjadi time.
kemudian tipenya itu menjadi time juga, lalu value-nya juga ini ganti menjadi time, sesuaikan dengan identifier name ini. Oke, jika sudah di save saja, kita coba cek, maka tampilnya seperti ini. Untuk icon ini ada default, jadi karena tipenya time, jadi otomatis muncul icon seperti itu. Jika tipenya date akan muncul informasi atau icon kalender seperti ini. Jika pun diklik, maka akan muncul dialog seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan form input time zone. Time zone ini kita bentuknya itu drop down list, sehingga kita akan menggunakan tag select. Seperti biasa kita copy paste untuk teksnya dulu di sini. Kita ganti menjadi waktu Indonesia bagian, contohnya WIB waktu Indonesia bagian barat, atau WITA waktu Indonesia bagian tengah, atau waktu Indonesia bagian timur. Kemudian di bawahnya kita berikan tag select seperti ini. Kita tambahkan ID-nya time zone karena ini akan digunakan di JavaScript juga. Kemudian name-nya juga kita isikan time zone. Lalu value-nya juga menggunakan old. Fungsi old, parameternya time zone juga disesuaikan dengan identifier name ini. Selanjutnya berikan kelas seperti yang sebelumnya, seperti ini, di copy paste saja. Kemudian tambahkan yang ini. Untuk ini tuh jadi saya coba kasih lihat dulu untuk kelas tersebut. Nah, untuk kelas ini tuh jadi menghapus atau remove default elemen si stylenya gitu. Jadi contohnya yang select asalnya seperti ini kan, ada default browser stylenya. Sedangkan kalau misalkan ditambahkan kelas yang ini, yang baru, yang bagian ini, maka si default stylenya itu nggak dipakai gitu. Jadi tidak akan tumpang tindih si style CSS-nya. Selanjutnya tambahkan required di sini. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan isian atau list optionnya pakai tag option. Di sini berikan value-nya itu WIB, kemudian teksnya waktu Indonesia Barat, WIB. Kemudian di bawahnya waktu Indonesia Tengah, WITA, ini juga diganti WITA. Kemudian WIT waktu Indonesia Timur. Karena kan nanti user ada di mana-mana ya, jadi biar lebih jelas informasi waktunya tuh jam berapa di waktu Indonesia Barat, Tengah, atau Timur. Kita save, terus kita cek di website kita, maka tampilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan form tempat acara dan alamat acara. Untuk mempersingkat, saya coba copy paste saja dari yang deskripsi ini. Kita paste di bawah select tadi. Di sini kita ketikkan tempat acara, contohnya Cendana
bistro, terus kita set maksimalnya 50 karakter. Kemudian untuk yang ini name-nya kita ganti juga menjadi place, identifier name-nya tipenya tetap text, value-nya juga ini kita ganti sesuaikan dengan identifier name di sini. Kemudian untuk kelasnya tidak ada perubahan, kemudian max length-nya diganti 50 karakter dan required. Selanjutnya kita copy paste lagi. Di sini kita tambahkan alamat acara. Contoh Jalan Bandung Kota nomor 123 maksimal 100 karakter. Kita ganti di sini menjadi address, tipenya tetap teks, yang di sini juga kita ganti address, kelasnya sama dan max length-nya menjadi 100. Dan tetap mandatory, kita perlu. Kita save, maka tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan form input untuk titik lokasi menggunakan maps. Di form ini kita menggunakan custom class read only yang nantinya akan berfungsi sebagai identifier di tahap integrasi JavaScript ya. Jadi agar form ini tuh tidak bisa diinputkan apa-apa oleh user. Form ini akan menampilkan informasi dari titik lokasi yang diset oleh user di bagian maps-nya. Saya coba ketikkan dulu di bagian sini. Kita copy paste dulu. Untuk judulnya kita ganti menjadi titik lokasi terus dalam kurung Google Maps. Selanjutnya yang ID kita tambahkan ID di sini. Kita berikan ID-nya itu map text sebagai identifier di JavaScript. Kemudian name-nya itu kita berikan Google Map underscore link. Lalu tipenya itu text, kemudian value-nya kita sesuaikan dengan yang identifier name. Selanjutnya untuk kelas kita tambahkan custom class read only. Read only tanpa spasi, tanpa apapun. Jadi ini custom class yang akan kita buat. Oke. Kemudian selanjutnya itu kita hapus max length-nya. Lalu kita tambahkan auto complete off. Jadi nggak ada auto complete-nya di sini dan masih mandatory. Di save. Oke. Nah, ini tuh read only itu nanti akan di set di JavaScript. Jadi custom class read only ini tuh tidak ada di CSS tapi lebih ke saat proses integrasi JavaScript-nya. Nanti saya coba jelaskan di video selanjutnya terkait custom class read only ini. Maka tampilnya seperti ini. Ini masih bisa dimasukkan teksnya karena ini belum ada integrasi JavaScript-nya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan kontainer map di sini. Kita akan menggunakan leaflet map. Tapi untuk integrasinya di video selanjutnya di bagian integrasi JavaScript. Kita tambahkan kontainernya dulu saja agar ada bayangan. Kita save, maka nanti di sini akan muncul Google Maps. Leaflet Maps. Maaf. Jadi kita akan menggunakan leaflet map ini. Nah, nanti tampilan maps-nya itu seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan form contact person. Kita copy saja dari sini agar lebih cepat. Di sini kita ganti teksnya menjadi
nama kontak person. Contoh Erfran max 10 karakter. Oke, input name-nya kita ganti menjadi PIC name, tipenya tetap teks, kemudian value-nya menjadi PIC name juga. Untuk kelas tidak ada perubahan, max length diganti menjadi 10 dan masih mandatory. Kita save, maka tampilannya seperti ini. Untuk yang tadi kan ada auto complete off ya di bagian map text. Kalau kalian perhatikan, tidak ada suggestion di bawah sini ketika diklik. Beda halnya seperti yang alamat acara, ada seperti ininya ya, ada auto complete-nya, sedangkan yang maps ini tidak ada. Itu fungsi dari auto complete off. Oke, kita lanjut ke form selanjutnya, yaitu kita akan menambahkan input nomor handphone kontak person. Di form ini ada penambahan fungsi on input, jadi isian dari formnya itu hanya akan berisikan angka. Saya coba ketikkan dulu agar ada bayangannya. Kita copy di sini, paste, kemudian ganti menjadi nomor kontak person. Contoh 08123456678, maksimal 15 karakter. Oke, selanjutnya kita ganti identifier name-nya menjadi PIC phone number. Kemudian tipenya tetap teks. Kemudian value-nya kita ganti juga menjadi PIC phone number. Untuk kelasnya tidak ada perubahan, masih sama. Kemudian max length-nya diganti 15. Kemudian tambahkan yang baru yaitu on input. Di on input ini kita berikan kodenya itu this value sama dengan this value replace dalam kurung garis miring di sini, kemudian kurung siku 0 9 kurung siku lagi terus slash g. Ini kita menggunakan regex. Saya akan coba demonstrasikan dulu agar lebih paham terkait ini. Kita coba save, kita coba cek. Nah, maka tampilnya seperti ini. Jika kalian coba ketikkan, jika kode ini benar kalian inputkan, saya sedang mengetikkan huruf tapi tidak akan muncul di sini. Kalau misalkan diketikkan angka baru akan muncul. Kenapa? Karena kalau kalian cek regex ini tuh berarti semua yang bukan angka 0 sampai 9 akan masuk ke logic ini. Jadi yang bukan angka dari 0 sampai 9 akan diganti menjadi empty string. Untuk informasinya bisa kalian pelajari di regexr.com. Jadi saya coba copy paste yang kurung sikunya saja karena untuk slash-nya sudah ada di sini. Nah, di sini tuh ada explanation-nya atau deskripsi dari regex ini. Jadi kan ini 0 sampai 9, berarti ini adalah angka. Terus ini ada negated set, maksudnya negated set itu di invert nilainya. Jadi misalkan saya mengetikkan huruf A. Nah, huruf A ini tuh kan bukan termasuk dari range angka 0 sampai 9 kan, maka bernilai false. Tetapi karena ada invert di sini atau negated set, yang false itu bernilai true. Makanya ketika di sini bernilai true, akan otomatis diganti menjadi empty string atau empty char. Jadi misalkan huruf A tadi yang di sininya huruf A yang bernilai false, tapi di sini ada invert
dari false menjadi true, maka akan menjadi empty char atau empty string. Makanya ketika diketikkan di sini akan tidak dimunculkan gitu huruf A. Ini saya sedang mengetikkan huruf A tapi tidak muncul. Sedangkan jika misalkan saya mengetikkan angka 5 kan termasuk ya dari range ini. Nah, si 5 itu bernilai true kan di sini. Nah, true di invert menjadi false kan. Maka tidak masuk ke logic ini. Maka dari itu tidak di replace dan angka 5 bisa dimunculkan. Seperti itu. Ini fungsi regex. Saya coba hapus di sini. Nah, kalau A ini berarti tidak apa uh, termasuk regex ini, jadi kan bernilai true yang asalnya false terus dinegasikan jadi true. Sedangkan 5 yang asalnya true tapi di invert jadi false. Seperti itu. Ini lebih ke logic dari regexnya. Kalian bisa coba eksplorasi di website ini untuk mencobanya. Untuk yang bernilai untuk yang ada background warna biru ini berarti termasuk dari regex ini. Semisal saya coba ketikan di sini kan ini huruf semua, berarti termasuk kan karena kan ada invertnya. Kalau misalkan saya hapus invertnya, maka si backgroundnya itu hilang karena ini tidak termasuk dari range ini. Contohnya kalau misalkan jadi angka berarti kan termasuk karena kan ini jadi true kan, nggak ada invert apa-apa. Sedangkan kalau saya invert lagi jadi false, makanya seperti itu. Jadi bisa dieksplorasi terkait regex di bagian sini. Seperti itu untuk on input di bagian ini. Oke, kita coba lanjut untuk form selanjutnya yaitu form input pin. Di sini saya coba copy paste saja dari yang phone number karena perlu regex juga agar pinnya itu hanya berisikan angka saja. Di sini kita pin terus contohnya 1 2 3 4 5 6 maksimal 6 karakter. Oke. Kemudian untuk input name-nya kita ganti menjadi pin. Tipenya tetap text. Kemudian selanjutnya itu value-nya menjadi pin juga di sini. Untuk kelas masih sama. Kemudian untuk max-nya diganti menjadi 6. Dan on inputnya tetap disimpan di sini karena pinnya itu nanti akan angka semua seperti ini. Kenapa tidak disimbolkan titik atau tipenya password seperti ini? Karena kan di sini tidak ada email ya, jadi kalau lupa password tidak bisa di reset gitu. Makanya di sini saya coba tipenya itu teks, jadi agar ditampilkan agar tidak lupa saat nanti ingin mengubah data dari form ini. Oke, kemudian kita berlanjut ke form link undangan. Di tahap ini juga akan mengintegrasikan dengan JavaScript. Jadi nanti itu akan ada fungsi baru bernama onWebNameChange. Nanti saya coba jelaskan di video integrasi JavaScript-nya. Di form ini juga ada penambahan kode error. Jadi ketika ada error, misalkan ada duplikasi terkait link undangan, maka akan menampilkan outline berwarna merah ketika link tersebut tidak valid. Saya coba copy paste yang tadi, yang nama kontak person, saya ganti di sini
menjadi link undangan. Contohnya itu bukber dev, maksimal 20 karakter. Oke, lalu inputnya kita berikan identifier ID, web name. Untuk identifier name-nya kita ganti menjadi invitation link. Untuk tipenya tetap text, value-nya invitation link. Kelasnya itu tetap MT3 sampai MT3, tapi di sini ada tambahan add error dalam kurung invitation link. Nah, invitation link ini yang identifier name ya, disamakan. Jadi ketika ada error di input ini akan menambahkan kelas outline red 700. Ini salah satu kelebihan dari Laravel ya, jadi bisa menambahkan logical if di CSS-nya, di kelasnya. Lalu end error. Jadi ini tuh kelebihan dari Laravel menurut saya gitu. Oke. Selanjutnya max length-nya kita set menjadi 20 karakter. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga span di bawahnya. Oh ya, ini lupa di sini ada tambahan on input. Untuk on inputnya itu akan memanggil fungsi on web name change dalam kurung this value. Jadi fungsi ini akan memanggil perubahan atau validasi terkait yang diinputkan oleh user. Misalkan ada simbol yang tidak bisa digunakan, akan diubah di sana dan akan ditampilkan di span kelas di bawah ini. Saya coba edit dulu untuk span di bawah ini menjadi text black, text base, kemudian mt-nya itu kita ganti 5 atau 20 pixel, lalu kita ganti teksnya itu menjadi link akan menjadi titik 2. Kita pakai kurung kurawal di sini karena kita akan memanggil fungsi PHP env dalam kurung app URL. Selanjutnya di sini slash invitation slash kita berikan span lagi di sini karena akan ada custom class, yaitu kelasnya kita berikan bold. Jadi agar penanda bahwa yang diinputkan user akan berganti di sini. Kemudian jangan lupa tambahkan identifier ID-nya itu web name info. Kita save. Maka tampilannya seperti ini. Untuk nanti data yang bagian ini akan diisi di video JavaScript. Contohnya saya misalkan sekarang saya hardcode misalkan bookber. Maka nanti seperti ini. Kalau misalkan kedepannya di video integrasi JavaScript, semisal user mengetikkan poster, maka di sini akan berubah menjadi poster. Jika di sini dev, maka berubah menjadi dev. Jika misalkan ada karakter yang tidak bisa dipakai di link seperti ini, maka di sini tampilannya itu sudah divalidasi. Jadi yang asalnya seperti ini menjadi dev 123. Menjadi dev 123 di sininya gitu.
Seperti itu, nanti saya coba jelaskan di video selanjutnya. Kita hapus dulu bagian ini. Oke, dan jangan lupa kita akan menambahkan komponen error message-nya jika link undangan tidak valid gitu. Semisal kena duplikasi, karena kan di sini kita set unique ya. Kita tambahkan error di sini, add error invitation link, lalu end error. Lalu di dalamnya itu kita set span kelas juga. Kita coba copy paste saja. Kita hapus dari sini. Nah, cukup satu span kelas saja. Kelasnya itu cukup text red. Text red 700. Untuk isi dari spannya itu cukup tambahkan dollar message ini. Oke, di save saja. Nanti dollar message ini akan saya jelaskan di bagian JavaScript, di video JavaScript. Dan untuk error invitation link ini disamakan dengan identifier name-nya. Kalau misalkan di input ini ada error, maka akan menampilkan message-nya di bawahnya. Sekarang kan tidak muncul ya, karena kan belum di submit apa-apa. Jadi ini hanya akan muncul ketika ada error saat di submit data formnya. Dan yang terakhir yaitu penambahan button submit. Di sini kita tambahkan tag button, lalu kelasnya itu webfit mx auto. Saya coba jelaskan nanti. xxl bg develop 500 text white uppercase, kemudian px4 py2 founded md font Poppins, font bold, mt10, kemudian hover, drop shadow md, selanjutnya hover, background white, kemudian hover, text develop 500, dan duration 300. Kemudian di bawahnya kita tambahkan tipenya itu submit di sini. Lalu teksnya itu kita set, simpan, dan lihat website. Kita save di sini. Kita coba cek, maka tampilannya seperti ini. Saya coba jelaskan dulu terkait kelas-kelas yang kita tambahkan di sini. Untuk webfit, yaitu ukuran dari komponen button ini disesuaikan dengan kontennya. Konten di sini berarti teksnya. Lalu untuk MX Auto, yaitu isinya itu margin left dan right-nya itu auto, yaitu horizontal ya kalau X. Nah, jika auto maka secara horizontal kirinya auto, kanannya auto, maka mengakibatkan si button ini akan berada di tengah-tengah secara horizontal. Selanjutnya untuk text XL berarti font size-nya 20 pixel, bisa dicek juga di sini 20 pixel. Kemudian ini background-nya berwarna biru menggunakan custom color yang telah kita set sebelumnya, jadi warna biru seperti ini. Ini warna teksnya menjadi warna putih. Kemudian ini uppercase berarti teksnya di set atau ditampilkan menggunakan huruf kapital semua. Karena kalau kalian lihat di websitenya huruf kapital semua ya, sedangkan kalau di kodenya kan huruf biasa. Nah, karena ada kelas uppercase ini. Kemudian PX4 yaitu padding horizontalnya tuh di set 16 pixel, jadi kiri kanannya ada padding 16 pixel. Lalu ini padding vertikalnya di set 8 pixel. Jadi kalau kalian lihat secara horizontal lebih besar daripada vertikalnya si paddingnya.
Lalu rounded MD ini adalah border radiusnya. Jadi ada efek lengkungan di sini sebanyak sekitar 6 pixel tadi. Lalu ini font family Poppins. Lalu ini teksnya dicetak tebal. Kemudian ini margin top 40 pixel dari button ke komponen sebelumnya. Kemudian ada hover di sini. Jadi hover ini ketika pointer atau kursor berada di atas komponen. Jadi ketika di hover, maka ada efek bayangan di button ini. Kemudian untuk background white, maka backgroundnya berwarna putih ketika di hover. Kemudian teksnya menjadi warna biru ketika di hover seperti ini. Dan ada durasi 300 milisecond. Jadi ada efek transisi sebanyak 300 milisecond. Seperti itu. Itulah langkah-langkah dalam pengerjaan tampilan form. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, bisa kalian tanyakan di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Nanti saya coba bantu jawab di sana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.